Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fitri Rahmadani dengan NIM 21230001. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan artikel saya dengan tema Accounting Conservation yang berjudul Apakah Pendapatan Dasar Konservasi Merupakan Ide yang Baik? Sebuah studi cakupan tentang pandangan profesional konservasi tentang program pemberian uang tunai. Pembahasan teori. Yang pertama, teori ekonomi lingkungan. Teori ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas ekonomi dan program pemberian uang tunai dalam mendorong praktek konservasi. Yang kedua, teori insentif. Teori ini membahas bagaimana insentif, termasuk insentif finansial seperti uang tunai, dapat memotivasi individu atau kelompok untuk bertindak sesuai dengan tujuan tertentu. Yang ketiga, teori konservasi sumber daya alam. Teori ini membahas prinsip-prinsip dasar yang terlibat dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam. Yang keempat, teori pembangunan berkelanjutan. Teori ini dapat digunakan untuk menilai apakah program tersebut berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dari sudut pandang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kasus yang dibahas di tengah maraknya kritik terhadap instrumen konservasi berbasis pasar, terdapat seruan untuk mengembangkan alat baru untuk memberi insentif bagi tindakan konservasi. Pendapatan Dasar Konservasi atau CBI baru-baru ini diusulkan sebagai cara untuk menggabungkan tujuan lingkungan dari instrumen berbasis pasar dengan sosial yang positif dari program-program bantuan tunai. Objek atau sampel penelitian. Sampel terdiri dari petani, pakar pertanian konservasi, pembuat kebijakan, dan masyarakat lokal. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang dilakukan terhadap 45 konservasionis yang berpengalaman bekerja di negara-negara berpenghasilan rendah. Di antara 45 responden, 29 orang mendukung penggunaan uang tunai menggunakan donasi tunai untuk konservasi, dengan 25 setuju dan 4 sangat setuju bahwa pemberian uang tunai harus digunakan dalam konservasi berbagai sarana perlindungan lingkungan. Namun, 13 tidak setuju dan 3 responden sangat tidak setuju dengan gagasan tersebut. Teknik analisis data. Berbagai teknik analisis data dapat diterapkan, yaitu analisis deskriptif akan digunakan untuk merangkum karakteristik data, termasuk perhitungan rata-rata dan deviasi standar dari respon yang diperoleh dari wawancara atau survei. Selain itu, teknik analisis kualitatif seperti analisis tematik akan digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan konsep utama dalam respon peserta, terutama jika data berupa jawaban terbuka. Selain itu, teknik analisis perbandingan grup akan membantu dalam perbedaan antara kelompok-kelompok yang berbeda, seperti petani, pakar pertanian, dan pengguna kebijakan. Terakhir, analisis longitudinal akan digunakan jika data dikumpulkan pada beberapa waktu yang berbeda untuk memahami perubahan atau tren dari waktu ke waktu dalam pandangan terhadap program. Hasil penelitian. Secara umum, mayoritas responden menyambut baik konsep pendapatan dasar konservasi sebagai strategis untuk mendorong adopsi praktik pertanian yang ramah lingkungan. Mereka mengakui bahwa program ini memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi petani dalam menerapkan praktik konservasi di lapangan. Namun demikian, ada juga beberapa keprihatinan yang diungkapkan oleh responden terkait dengan implementasi dan efektivitas program tersebut. Salah satu kekhawatiran utama adalah masalah administratif dan birokrasi yang terkait dengan distribusi uang tunai, yang dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pemberian insentif kepada petani. Selain itu, temuan juga menyoroti pentingnya pertimbangan konteks lokal dan keberlanjutan jangka panjang dari program pemberian uang tunai untuk konservasi. Beberapa responden menekankan perlunya memperkuat keterlibatan masyarakat lokal dan perencanaan dan implementasi program.
serta memastikan bahwa program ini berkelanjutan dari segi keuangan dan administratif. Baiklah, mungkin itu saja hasil presentasi saya. Kalau sudah selesai, mohon maaf. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.